Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh Formsite. Ini merupakan dashboard utama dari Formsite, di mana kita bisa melihat di sini ada tombol, bukan tombol tapi kolom atau menu search untuk mencari kata kunci dari instrumen yang sudah kita buat. Dan kemudian di sini ada beberapa kategori dari instrumen, di mana ada yang dibuat ke dalam folder, ada juga yang tanpa folder. Kalau kebetulan yang ini merupakan tanpa folder. Dan kemudian ini di sini merupakan kotak-kotak tempat semua instrumen-instrumen survei yang kita buat. Di sini nantinya akan ada list. Kebetulan di sini hanya satu. Nah, di sini ada beberapa tombol. Ada tombol edit untuk mengedit instrumen surveinya, dan kemudian tombol setting. Ini digunakan untuk mengubah beberapa settingan yang mungkin seperti nama instrumennya, dan kemudian catatan pribadi, dan kemudian catatan untuk para responden. Selanjutnya di sini ada tombol share, dan kemudian untuk bisa melihat hasilnya ada di sini. Dan ini digunakan untuk memasukkan instrumen survei ini ke dalam suatu folder. Ini untuk mengcopy instrumen surveinya, dan ini untuk menghapus. Di sini ada status trial kita, ada sisa 13 hari. Dimana kita posisinya ada di Pro 1 trial. Jadi memang ada beberapa tipe akun berbayar untuk Formsite ini. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3 sampai Enterprise, dimana yang termurah itu adalah versi Deluxe. Di sini ada masa berakhirnya masa trial, dan kemudian ini 1 dari 10 form yang digunakan, dan kita diberikan juga 1 GB file space untuk uji coba ya. Ini responden yang merespon ada 11, dan ini iklan. Dan ini pun sama, iklan untuk mengupgrade akun kita. Di pojok kanan atas ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Di sini ada profil. Sisa menu-menu ini ada langsung di sini ya, terdata di sini. Nah, di sini ada billing. Billing itu artinya akun kita ada di mana gitu. Apakah di Pro 1 dan kita premium yang mana. Nah, ini informasi billing. Bagian terpisah dari akun yaitu add-on. Add-on juga kita bisa mengkustomisasi untuk menambahkan add-on yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, dan itu pun berbayar. Di bagian log ini merupakan data sejarah kita menggunakan akun. Files dan image merupakan data file-file yang kita upload ke dalam Formsite, tapi hanya untuk akun berbayar. Sub users ini pun membutuhkan akun berbayar dan minimal Pro 2. Data retention ini merupakan kebijakan mendelete data setelah periode sekian hari, dan itu hanya untuk akun enterprise. Result search. Di sini terkumpul hasil pencarian dari sejarah pencarian yang kita lakukan di sini ya. Dan summary export ini merupakan data sejarah penggunaan akun, dan memang ada beberapa yang tidak bisa digunakan untuk akun free ya, karena sub users ini kan untuk akun premium. Kemudian di workflow ini pun sama, hanya untuk akun premium. Sekarang kita cek my form. Di my form kalau misal kita edit, di sini ada beberapa menu. Di sini ada common item. Ini merupakan jenis-jenis pertanyaan yang dapat kita tambahkan. Ada sekitar 22 pertanyaan, tipe pertanyaan yang bisa kita tambahkan di Formsite ini. Dan kemudian di formatting items, di sini ada semacam menambahkan halaman baru, menambahkan deskripsi, heading, image, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian email item ini digunakan untuk mengirimkan email untuk setiap responden yang menjawab. Kemudian order form item ini merupakan
Menu-menu pertanyaan yang digunakan biasanya untuk form jual beli ya. Matrix or grid items ini mirip dengan common items, cuman di sini dalam bentuk matrix. Item block ini item-item spesifik seperti kontak dan credit card yang bisa ditambahkan ke dalam lembar instrumen form site. Selanjutnya di sini ada style. Style ini digunakan untuk mengubah-ubah instrumen yang kita buat, dan kemudian rules ini merupakan aturan-aturan tambahan di mana kita bisa menambahkan atau meng-hide suatu pertanyaan. Selanjutnya di form setting. Form setting di sini merupakan settingan-settingan umum yang bisa digunakan untuk instrumen yang kita buat. Dan di sini ada menu share untuk membaginya dan menu result untuk bisa melihat hasilnya. Di form setting ini ada beberapa settingan yang bisa kita lihat seperti deskripsi dan kemudian ada open close, kapan instrumen ini bisa dikerjakan dan kapan berakhirnya. Dan kemudian ada juga security, khususnya digunakan untuk mencegah data-data yang tidak kita butuhkan seperti data yang ganda. Daily summary ini merupakan tempat untuk mengirimkan email setiap hari ada hasil responden baru. Dan notifikasi ini hanya digunakan untuk akun berbayar. Success page ini merupakan data setelah responden itu menyelesaikan suatu form, maka success page ini bisa dimunculkan. Kemudian ada custom text, di mana di sini ada beberapa tombol yang bisa kita rubah. Contohnya untuk submit, untuk tombol next, dan untuk tombol previews. Ini ada beberapa tombol yang memang bisa kita modifikasi di sini. Save and return digunakan untuk menyimpan data-data responden bagi responden yang ingin membuat akun atau mungkin responden yang tidak berhasil menyelesaikan formnya dan dia bisa kembali. Kemudian di payment ini akan mulai digunakan saat akun kita mulai berbayar. Dan kemudian di integration ini merupakan integrasi dari form site dengan beberapa aplikasi seperti Google Sheet, di mana hasil dari form site ini, hasil respondennya akan diekspor ke dalam Google Sheet atau ke Google Drive atau diekspor ke OneDrive dan lain sebagainya. Dari tombol share ini pun ada beberapa menu seperti hanya link, lalu kemudian ada embed code yang bisa ditempelkan ke website atau ke WordPress atau juga diekspor dalam bentuk QR code. Di result ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan seperti menu result tabel. Ini merupakan hasil akumulasi atau rekap data dari data-data yang masuk. Kemudian di sini ada tombol search untuk mencari kata kunci, dan kemudian di sini ada tombol menu-menu opsi untuk view-nya, dan kemudian ini ada menu filternya, opsi untuk filternya, dan di sini kemudian ada opsi untuk melihat labelnya. Nah, di sini selanjutnya di analitik. Di analitik ini kita bisa melihat grafik hasil dari responden all item report untuk bisa melihat semua datanya, item summary, cross tabulation, inventory report, dan scoring report. Nah, kemudian di result filter, result view, dan result label ini kita bisa memodifikasinya sehingga hasil modifikasinya nantinya akan muncul di result tabel ini. Kemudian di tombol export, kita bisa mengekspornya sesuai dengan keinginan kita, tapi hanya untuk akun berbayar. Scheduled export ini merupakan export yang terjadwal ya. Dan kemudian ada import, ini digunakan untuk mengimport data hasil dari eksternal. Delete result ini merupakan menu untuk mendelete atau menghapus hasil dari responden yang mengisikan instrumen kita. Di sebelah kanan sini ada view form. View form ini digunakan untuk melihat
hasil instrumen yang kita buat. Kita membuatnya di dalam form editor, di mana kita tinggal menggesernya saja ke kanan dan menggesernya saja ke kanan sampai ada tanda hijau, dan nanti akan muncul di sebelah sini, sehingga jadinya itu nanti tinggal kita lihat di view form. Nah, di setiap pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah kita masukkan, di sini ada tombol edit, ada copy, dan ada delete ya. Untuk menghapusnya tinggal kita delete saja. Oke, mungkin sekian dulu video kita tentang penjelasan fitur-fitur yang dimiliki oleh home site. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada bayangan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.